Halo, Assalamualaikum mama-mama, ibung-ibung, pemirsa Kedaton TV. Saat ini kami ada di Universitas Muhammadiyah. Nak setegan ngajeme hebat Doktor Hang Dusun Dihi. Beliau ini hamun dihin nyebutnya Mangmol Cilek inilah beliau. Nah, nama beliau ini Dr. Mulyadi Tanzili, sarjana hukum Magister Humaniora. Kalau jabatan beliau ini di Universitas Muhammadiyah ini Wakil Dekan 3 Universitas Muhammadiyah Palembang. Beliau putra Kedaton asli. Nah, dikina berceritaan sapunian beliau ini anak sapu cucung sapu. Pedihi langsung persilakan beliau memperkenalkan diri. Silakan Mang Mul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu puji dan syukur pada Allah atas rahmat dan ridhonya pagi hari ini atau menjelang siang ini saya sudah ditemui oleh reporter Kedaton TV ini, Bung Iwan ini, dengan rasa bangga ada, haru ada saya karena dalam kaitan ini atas rekomendasi dari Bung Dharma Putra sebagai redaktur Kedaton TV ini, saya untuk dapat berbicara sedikit tentang diri saya. Tentu sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu dan ingin menyampaikan dulu rasa hormat pada tokoh masyarakat Kedaton, tokoh pemuda, mungkin masyarakat Kedaton yang sudah lama meninggalkan desa Kedaton di perantauan. Izinkan saya tentunya mohon maaf lebih dulu, apa yang saya sampaikan mungkin tidak ada terkandung maksud untuk sebuah rasa membangga-banggakan diri, tetapi adalah sebuah hal yang mungkin ada yang dapat diinspirasi dari anak-anak muda desa Kedaton dalam kaitan dengan menitir karir, prestasi, masa depan yang lebih gemilang tentunya. Nama kecil saya Mulyadi. Saya dilahirkan di desa Kedaton tahun 63 dan kalau dibilang umur relatif saya sudah tua. Ibu saya Haja Mardia binti Bushan, kemudian ayahanda saya Haji Tanzili binti Haji Matohir. Nah, kalau di desa Kedaton, kalau bahasa Dihi ini, maaf saja kenapa saya buka dengan bahasa sedikit keluar dari bahasa dusun tadi. Saya mengakomodir aspirasi dari keturunan Kedaton yang ada di rantau. Jadi aku ini lahir di Kedaton, dibesarkan di Kedaton. Bahkan aku itu sebenarnya aju cerita di Lombangga kapul. Saya tamatan Ibtidaiyah Muhammadiyah Kedaton. Waktu kelas 5 uji bak, penyemul kalau ngantuk dia pacak melanjutkan teman-teman Ibtidaiyah. Kelas 5 aku pindah ke SD Kedaton. Yang ngajar aku kelas 6-nya itu masih Mamang Mangujang Kasiman. Jadi aku ini dulu ijazah dari SD Negeri Kedaton ada, yang kepala sekolahnya masih yang terhormat Bapak Ali Basir. Nah, kemudian SMP-nya uji bak mau ngantu nak jadi pedagang junggang. Sekolah kanyalah SEMEP. SEMEP itu sekolah menengah ekonomi pertama di Batu Raji. Lanjutlah sekolah menengah ekonomi atas. SEMEP negeri, SEMEA negeri. Nah, ini ceritanya tuh. Lantas waktu tamat SEMEA, pengennya tahun 83 itu masuk Unsri. Ternyata gagal. Lahirlah ke Muhammadiyah. Nah, dari sebuah inspirasi pengalaman empirik yang ku dapat dulu, ceritanya bakku ini dulu ada namanya Mang Jayus. Mang Jayus itu nunggu kebun bak di Kambang, tahu-tahu Mang Jayus ini dibunuh gini. Nah, pertama yang melihat dia bunuh itu bak, karena bak nak kuning. Nah, pada saat itu sehingga bak itu sempat dipanggil polisi dan diajung balik di Polsek Peninjauan. Ini sebuah inspirasi yang mendalam dalam hidupmu. Ternyata di dusun seperti itu bisa sekonyong-konyong berhadapan dengan persoalan hukum. Nah, ketika bertemu dengan hukum itulah akhirnya aku kuliah di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Nah, karena cicaknya tadi agak berprestasi,
ditawarlah mak mana mengajar, jadilah asisten. Tahu-tahu ada keluar ketentuan aman S1 ngajar S1, udah baca Jepang harus S2. Nah, berakhirlah ngambil S2, ndak pula Palembang. Ketemu, kepengen ketemu dengan Profesor Adil Muhammad yang ada di Unila. Tahun 2007 aku selesai S2. Nah, akhirnya 2007 berjalan terus, sejalan dengan regulasi pemerintah. Ternyata dosen itu udah cukup aman S2. Karena dia akan lebih pas lagi kalau dia S3. Tahun 2015 ngambillah di Surabaya. Ngapa di Surabaya? Karena ada Kance dulu bertugas di sana, sehingga kami ini banyak ngambil ke sana. Ada yang lebih kurang hangpat. Karena terkendala COVID, makanya hampir 3 tahun dia pacak menyelesaikan. Alhamdulillah sampai selesai. Nah, tapi prinsip hidupnya dalam dunia pendidikan itu aman pintar dede, tapi gawinya jude. Nah, itu mau bahasa dihi. Jadi nyude itu maksudnya dede cuma sekedar diumumkan, tapi disudenya dengan gawi. Nah, inilah kira-kira sekelumit perkenalan sepintas ini. Bung Iwan. Nah, itu tadi mau Lampur kenalkan diri, anak sapu beliau, cucung sapu beliau. Namun dari omongan beliau tadi pentingnya di sini untuk melek hukum, itu kan, ngerti hukum Mamul. Jadi kami yang muda-muda ini sangat terinspirasi Mang dengan jarang-jarang ada jemur dusun di gelar dokter nih Mang. Nah, jadi pertanyaan tadi lah sudah anggap itu perkenalan langsung sejarah pendidikan Mamul. Nah, yang pertanyaan ketiga nih Mang, masukan atau pencerahan untuk masyarakat Desa Kedaton ini tentang hukum. Nah, itu kan Mamul, dan apa yang menjadi perhatian Mamul ini tentang hukum untuk dusun di sini selama ini Mamul. Jadi kalau bercerita tentang hukum ini sebenarnya kadang-kadang ada semacam betul. Jadi kalau diceritakan buku betul mak ini kata ilmu ekonomi kami yang tuh, kata ilmu pendidikan kami yang tuh. Tapi hukum juga punya argumentasi. Ternyata cerita awalnya dulu kita disejarahkan kenabian. Dalam sejarah Nabi Adam itu pertama kali Qabil dan Habil ya menumpahkan darah di permukaan bumi, itu hukum yang bicara. Bahkan hukum itu lebih jauh lagi nariknya ceritanya. Ketika kita ingin lahir ke dunia itu sudah bicara tentang akad. Akad perjanjian antara kita yarof kepada makhluknya apa yang dia janjikan. Nah, sehingga kita ini mengikuti, menelusuri janji-janji kita. Nah, untuk hukum justru itu tentu sampai saat ini hampir kadang-kadang dalam satu keluarga sudah berpikir kalau terah yang keluarga besar ala dede ada jemu hukum. Bahkan hukum itu terkait juga dengan aparatur penegak hukumnya. Nah, karena dulu dihi sulit membayangkan dihi jauh dari ibu kota kabupaten pacak tersentuh hukum, dan ternyata hukum itu begitu kita keluar dari rumah lah kena hukum lalu lintas dihi. Aman dihi melanggar dihi lah kena tilang, misalnya itu pelanggaran. Tapi ibarat kata dihi ada transaksi entah jual beli tanah jual apa lah terkait dengan hukum. Nah, macam-macam sehingga berhari-hari kita tetap dihukum. Ada motor, kita nak bayar pajak, itu ada hukumnya. Nah, sehingga benar-benar hukum itu sesuatu yang menuju ketertiban kedamaian untuk kita taati. Dek kata cerita dia taat. Karena kalau kita melanggar hukum, tentu kalau dia pidana, akhirnya penjara. Salah. Ya, aman perdata dia ganti rugi. Nah, justru itu himbauan dihi di mana-mana sekarang dengan perkembangan teknologi yang makin canggih pun. Dulu aman bahasa dusun dihi nguyok, aku masih tidak ada hadapan. Aman menahi nguyok atau bahasa kalau hukumnya penghinaan itu bisa dilakukan melalui media sosial. Dihi ngati-ngati jemu melalui
WA melalui Facebook apa cak dijerat kena undang-undang IT. Nah itu. Jadi dia katik cerita kita taat itulah dengan hukum agar kita dapat hidup tenang, damai dan tentram di tengah masyarakat. Nah kira-kira itu Bung Iwan. Luar biasa penjelasan dari Mang Mul tadi. Nah yang pertanyaan keempat nih Mang, kan banyak generasi-generasi muda di dusun nih kan. Harapan Mang Mul tuh mana untuk generasi muda nih, untuk Desa Kedaton nih? Nah generasi muda di banyak yang mungkin kalau di bawah aku nih banyak yang kenal lagi dengan aku. Tapi kalau sejaman dengan aku mungkin seperti tetap akan aku sebut misalnya Kompol Rosihan Azim yang itu satu angkatan. Banyak yang lain kalau yang jadi guru misalnya Pak Rizal yang di guru dan sebagainya. Nah pemirsa Kedaton TV mungkin masih banyak yang satu angkatan dengan aku. Untuk Desa Kedaton di mana-mana ya, salah satu penyakit masyarakat yang paling menonjol saat ini adalah masalah narkoba. Narkoba itu jangankan dicicip, didekati pun jangan. Nah, kalau kita tercicip dikit kian namanya sabu itu, katanya itu akan menjadikan ketergantungan. Sama dihila ketergantungan tentu dihi akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nah, justru itu kita lagi diserang oleh zaman akhir ini. Satu narkoba ya, kedua termasuk juga dunia HP ini. HP ini terutama game yang judi poker dan sebagainya. Nah, himbauan pada masyarakat angkatan muda, tidak ada cerita salah satu untuk hijrah terbesar dalam kehidupan itu adalah hijrah melalui pendidikan. Nah, kalau di Hidede melakukan peningkatan mutu pendidikan itu untuk diwe ditange dihi orang lain dihi dewe, hasilnya dihi akan menjadi hal yang agak kurang. Jadi balik cerita lagi, uji unggang dulu yang unggang busan. Ngantu mulnya ndak usahanya nak sekolah karena ia lemak tu katanya dia menggaji sekolah ngan makan gaji kan besar dia apa. Jadi dulu aku lah bertimbang getah jadi tokeh tahun 84 tahun 84 tu motor GL Siko ngundang lacing nimbang getah berdagang aman soal duit. Nah tapi ada yang kurang ku ingatkan saat itu. Amun kiranya aku dulu di sekolah, aku akan jadi lobakku nyekolahkan aku. Ya, nyiwe sehingga anak jauh dari kontrolnya lepas dan sebagainya sehingga aku kepinginnya mana cara jikungkang aku nak sekolah. Nah itu sehingga aku nih termasuk dimotivasi dari keinginan yang mendai ungkang dulu. Karena enggak ngajung berdagang tapi aku ngotot. Nah kengototan itu kusantukkan hingga aku harus sampai selesai S3. Itu motivasi dan terbayar tuntas utangku itu walaupun agak tua selesai. Masih muda bu, awet muda. Betul semangat. Semangat. Itu Bung Iwan. Nah, jadi di sini balik lagi ke pucuk ini, Jadi belum tadi disebutkan hang siapa bini, hang mana bini, berapa ikut anak, kan belum disebutkan. Aja balik lagi ke pucuk ini, Jadi juga. Jadi amandai bini, hasilku jarang hang negah nih. Aku namaku nih dulu dinjebak namanya Mulyadi Joyo Mertono. Setelah aku baca sejarah ternyata salah satu menteri di kabinet zaman itu dulu, dulu. Tapi kan sendam aku ndak, aku dulu ndak diomongkan hang jauh. Tetap Mulyadi. Tapi ternyata ketika saya S3 di Surabaya, tidak ada orang Surabaya itu bilang saya orang Sumatera. Saya dibilang Jasuma, Jawa Sumatera. Nama Mulyadi. Amal aku mau ke Mulyadi itu Jasuma, urusan agak lancar dikit. Itu daerah jangan jauh. Tapi inilah ketentuan yang Maha Kuasa. Namaku ini Mulyadi. Nah, biniku ini namanya Mulyana. Nah, jadi setiap transaksi kadang-kadang ada yang
Nah, pacak nian Pak kamu. Nama Bibi Mulyana. Mulyana. Nah, sebenarnya asalnya masih Hang Diki, tapi dia keturunannya di suku Pindang. Nah, kami ini masih rasan besanak lah kira-kira kan. Nah, kalau anak, alhamdulillah ada anak 3. Yang tua jantan, masih bujang, menaiki di BPJS Ketenagakerjaan di kantor pusat Jakarta. Setelah masuk tahun ke-4, ke-5 ini di kantor pusat. Nah, yang kedua lah bini. Nah, bini itu tinggal di Tangerang. Namanya Ahmad Arif Naufal, begawi di kantor imigrasi Tangerang. Nah, itu lah bini. Aman itu tadi Adia Randa. Nah, untuk kance-kance sanak famili yang dirantau, ibarat katanya tetega dek sengaja dengan nama 2 anakku ni, oke nak kita ada pacak ya saling tolong-menolong, terutama anak ni masih muda. Nah, yang nomor 3 namanya Andi Naziska, menyaki masih kuliah di Fakultas Hukum Unsri. Nah, itu insya Allah bulan-bulan depan itu sudah akan mengakhiri karirnya. Nah, jadi dari 3 anak Siko ditarik untuk meneruskan terah sarana hukumnya. Yang bungsu tadi itu. Sama yang 1 itu sarjana teknik arsitek. Sama yang nomor 2 ya sarjana keimigrasian. Nah, jadi aman bini masih Siko itulah, itulah. Ya itulah. Walaupun unggang dulu bininya 2. Abang ambil keturunan unggang 2. Di Siko ngambil aman. Itulah tadi pemirsa Kedaton TV, obrolan-obrolan di Hingga Mangmul. Nah, cuman ada pertanyaan hiburan lah, mengenang masa lalu. Jadi mandi kogan ke Danau Lais Sleman juga dulu emang. Kami tuh aman gi kecek dulu sama bulan puasa berkendam di ugan, sesoro-soran dai pucuk, aman berhong kain pagi-pagi itulah gawi. Nah, di pangkalan kami tuh dulu, pangkalan kami di belakang menaki kantor kades dekat kantor ada ini batang bengkal. Naik Pak batang bengkal tuh cagum-caguma. Batang bengkal. Dongkojo. Aman Danau Lais. Kami ini baknya ada kebun dulu. Kebun cengkengan duhian. Jelas. Bak yaki. Di Danau Lais. Malengi dugan bak. Nah, itu kira-kira itulah tadi pemirsa Kedaton TV, aku mancing pertanyaan terakhir tadi. Hang Doson di sini apa bukan? Tabaknya jelas. Kami bangga Mangmul. Kami yang muda-muda nih terus terang Mangmul. Terus juga rendah hati galak bercerita dengan kami ini Mangmul. Alhamdulillah. Itu kan bincang-bincang kita saat ini. Go Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, sarjana hukum Magister Humaniora. Nah, jadi beliau ini tadi jabatannya kalau di Universitas Muhammadiyah ini Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum. Itulah Mang, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Itulah pemirsa Kedaton TV. Mudah-mudahan banyak muncul generasi muda yang berprestasi, yang ngejar pendidikan tinggi, kalau Mangmul. Muncul lagi Mangmul yang lain. Itu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.